Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Repan Malana. Sekarang kita sudah mencapai bab 15 ya pada materi Debian dan Ubuntu Server Administration ini. Nah, jadi pada bab 15 ini kita akan mempelajari yaitu basic configuration. Oke, pada materi basic configuration ini ada beberapa pembahasan ya. Yang pertama yaitu konfigurasi hostname, kedua konfigurasi host, mendefinisikan IP address pada topologi, konfigurasi IP address pada router, konfigurasi IP server client, basic remote access part 1, basic remote access part 2, dan yang terakhir ini adalah basic remote access. Nah, oke, jadi kita akan ke pembahasan yang pertama terlebih dahulu ya, yaitu konfigurasi hostname. Di sini kita masih ya menggunakan topologi yang sudah kita tetapkan sebelumnya ya, yaitu topologi seperti ini. Nah, oke, jadi seperti inilah ya topologi yang kita gunakan sebelumnya dan kita akan gunakan seterusnya ya. Di sini untuk hostname sendiri teman-teman tahu ya. Jadi untuk hostname sendiri adalah suatu identitas ataupun suatu nama yang digunakan untuk membedakan suatu perangkat pada jaringan. Nah, oke, sebagai contoh ya, di sini terdapat Debian server yang mana Debian server ini sudah kita namakan sebelumnya ya menggunakan hostname yaitu router Debian. Dan jika teman-teman perhatikan kembali ya pada Debian server yang kedua yaitu di sini dengan hostname server 1 Debian, dan teman-teman perhatikan lagi pada Ubuntu server ini sebagai server 2 ataupun hostname-nya yaitu server 2 min Ubuntu. Nah, di sini juga terdapat ya yaitu Ubuntu desktop yang mana Ubuntu desktop ini sudah kita hostname-kan ataupun kita memakai hostname yaitu client Ubuntu, karena di sini untuk Ubuntu desktop atau Ubuntu GUI ini untuk client ya. Nah, oke, seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa untuk hostname sendiri fungsinya itu untuk penamaan pada suatu jaringan. Nah, jadi di sini untuk peran hostname sendiri itu memudahkan ketika kita ingin contoh ya, meremote sebuah server yang mana server tersebut itu memiliki OS yang sama. Seperti contoh ya di sini untuk Debian server untuk router dan juga server 1 Debian. Nah, di sini sama-sama untuk router Debian dan server 1 Debian ini OS-nya yaitu Debian server. Nah, ketika kita ingin meremote suatu ataupun salah satu dari Debian ini, kita tidak tahu yang mana Debian server untuk router, yang mana Debian server untuk server 1. Nah, di sini peran hostname sendiri itu untuk membedakan dari OS-nya sendiri. Nah, di sini semisal kita menggunakan OS Debian, kita ingin meremote router Debian. Nah, di sini kita bisa tahu ya pada hostname-nya bahwa pada hostname Debian server pertama itu dengan nama router Debian, dan pada hostname Debian kedua yaitu sebagai server 1 Debian. Nah, di sini kita bisa tahu ya, kita bisa membedakan yang mana untuk router Debian dan mana untuk server 1 pada Debian ini. Teman-teman bisa langsung saja ya buka VirtualBox-nya. Oke, jika teman-teman sudah berada pada VirtualBox-nya ya, di sini langsung saja teman-teman running dari router Debian-nya. Oke, di sini saya sudah login ya. Namun jika teman-teman memiliki permasalahan pada bagian ketika teman-teman login menggunakan router Debian yang sudah kita buat ya sebelumnya, ataupun teman-teman sudah buat sebelumnya, ketika teman-teman login itu tampilannya GUI, teman-teman bisa menggunakan komen seperti ini ya, systemctl isolate, oke, seperti ini, multi min user titik target, oke, maaf, user titik target, seperti ini ya. Namun perlu diingat kembali bahwa kelemahan dari komen dari systemctl isolate multi min user titik target seperti ini, jikalau kita dari virtual mesinnya yaitu GUI, ketika kita ingin beralih pada CLI, kita bisa. Dan ketika teman-teman men-shutdown ataupun mereboot dari router Debian ini, maka tampilannya akan kembali menjadi GUI ya. Jadi teman-teman bisa mengulangi komen seperti ini lagi ya. Namun jika teman-teman tidak ingin ribet, teman-teman bisa membuat ulang ya dari router Debian-nya, dan teman-teman pilih install ya, jangan install grafik. Dan pada pemilihan sistem software-nya teman-teman pastikan ya untuk tidak mencentang dari Debian desktop environment. Oke, kita akan kembali ya ke pembahasan pada materi sekarang. Jadi sekarang kita akan login terlebih dahulu. Debian min router. Oke, seperti ini. Debian ya. Untuk user kita masukkan password. Nah, sekarang kita sudah login. Di sini kita bisa clear. Nah, oke, perhatikan di sini terdapat dua nama ya dari user dan juga pada hostname kita.
Nah, jadi di sini untuk RTR Debian yang memakai huruf kecil seperti ini, artinya di sini user ya, nama user. Dan untuk add RTR Debian seperti ini yang huruf kapital, di sini artinya hostname kita. Jadi di sini untuk sisi awal sebelah kiri ini adalah sebuah user, nama user kita. Dan untuk sebelah kanan ini nih, dengan ditandai dengan add seperti ini, artinya di sini sebuah hostname kita. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, oke, setelah itu di sini saya akan mencoba ya untuk merubah dari nama hostname-nya ya. Sini untuk cara merubahnya sendiri, kita akan masuk terlebih dahulu pada root ya. Seperti ini. Kita masukkan password. Oke, salah ya. Kita masukkan password. Nah, di sini kita sudah masuk pada rootnya. Kita clear terlebih dahulu. Lalu kita akan coba untuk melihat keterangan ya pada sistem Debian kita seperti ini, hostname CTL. Nah, perhatikan di sini static hostname-nya yaitu RTR min Debian menggunakan huruf kapital semua ya. Di sini saya akan mencoba untuk mengubahnya ya. Yang tadinya router Debian seperti ini, RTR Debian seperti ini akan jadi di sini router Debian 1 ya. Saya akan coba. Untuk komennya sendiri teman-teman bisa praktikkan yaitu hostname CTL, oke seperti ini, set min hostname. Nah, oke, setelah itu di sini kita langsung saja ketikkan nama dari hostname yang ingin kita rubah ya, ataupun nama baru dari hostname-nya. Karena di sini seperti yang saya katakan ya, yaitu RTR min Debian 1 ya, seperti ini. Jadi di sini yang tadinya hostname-nya yaitu RTR Debian, kita akan ganti menjadi RTR min Debian 1 seperti ini. Kita enter saja. Oke, di sini tidak terdapat error. Kita akan coba untuk clear. Oke, maaf ya. Kita Ctrl L saja. Setelah itu hostname CTL ya. Hostname kita tab. CT kita tab. Nah, seperti ini. Enter. Maka di sini perhatikan ya, dari hostname sendiri sudah terubah. Nah, maka di sini perhatikan dari hostname-nya sendiri atau penamaan hostname-nya sendiri sudah berubah ya. Karena tadi kita sudah melakukan konfigurasi untuk pengubahan nama ya menggunakan set hostname. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, setelah itu di sini perhatikan belum berubah ya dari penamaan hostname pada sistem Debian kita. Di sini masih RTR min Debian seperti ini, tidak terdapat angka 1 ya. Kita akan coba untuk exit terlebih dahulu karena di sini belum terrefresh ya. Kita akan coba exit dan lalu kita exit lagi. Di sini kita akan login menggunakan hostname kita yaitu RTR Debian seperti ini ya. Kita masukkan passwordnya 1, 2, 3, dan 4 seperti ini. Oke, perhatikan di sini dari hostname sendiri pada sistem Debian kita sudah berubah ya. Yang tadinya RTR min Debian saja, di sini RTR min Debian 1 karena kita sudah tadi konfigurasi untuk pengubahan nama dari hostname-nya menggunakan perintah hostname CTL spasi set min hostname lalu nama hostname baru yang ingin kita masukkan. Nah, jadi seperti itu ya untuk cara pengubahan hostname. Ini teman-teman bisa juga lakukan pada virtual machine lainnya seperti kalian server Ubuntu, server Debian ya. Namun di sini kita hanya mengubah dari hostname router Debian saja ya. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan kembali ya materi pada bab 15 ini yaitu basic configuration, dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan materi yaitu konfigurasi host ya. Jadi untuk konfigurasi host sendiri tidak kalah pentingnya ya ataupun sangat penting seperti pada pembahasan sebelumnya yaitu konfigurasi hostname. Nah, jadi di sini kita akan langsung saja ya buka virtual mesinnya. Oke, di sini saya sudah berada pada virtual mesinnya ya. Di sini saya menggunakan router Debian atau RTR Debian ya. Kita langsung saja masuk dan di sini kita ketikkan username kita yaitu RTR Debian seperti ini. Enter, masukkan password dan kita sudah masuk. Kita clear terlebih dahulu ya. Nah, sini saya akan mencoba ya sesuai dengan pembahasan sekarang yaitu untuk konfigurasi host. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu host, jadi host itu adalah mapping antara IP dengan hostname. Seperti itu. Di sini saya akan mencoba untuk root terlebih dahulu ya. Masuk ke root. Seperti ini kita masukkan password rootnya 1, 2, dan 3. Oke, kita sudah berada pada root. Clear lagi. Dan lalu di sini saya akan mencoba untuk lihat dengan mengetikkan perintah nano lalu /etc /host seperti ini ya. Oke, kita enter.
Nah, oke, setelah itu bisa teman-teman perhatikan ya, di bawah ini terdapat juga IP sama seperti pada localhost di atas ini, yaitu 127.0.1.1. Nah, di sini untuk IP-nya sendiri sama ya untuk localhost, namun di sini name-nya berbeda, yaitu untuk RTR Debian router debian.id. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi saya akan quit saja atau kembali, kita Ctrl X. Nah, di sini saya sudah kembali. Nah, jadi untuk fungsi dari host sendiri, kita bisa ping ke nama dari host ini, yaitu rtrdebian.routerdebian.id. Jadi kita tidak perlu untuk ping menggunakan angka seperti ini ya, yaitu 127.0.1.1. Jadi kita bisa menggunakan ping yaitu nama dari host ini ya, yaitu rtrdebian.routerdebian.id. Nah, seperti itu ya. Kita akan coba untuk ping rtr seperti ini. Oke, maaf, rtr bin debian dot sini kita ketikkan router debian.id. Nah, seperti ini ya. Kita enter. Nah, maka di sini terlihat ya outputnya yaitu 64 bytes from. Yang di sini kita berhasil ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk fungsi dari host sendiri. Kita bisa ping menggunakan nama dari host ini yaitu rtr debian.routerdebian.id. Jadi seperti itu ya untuk fungsi dari host sendiri. Kita bisa ping Debian kita yang sekarang ke host kita. Jadi host kita itu adalah 127.0.1.1. Nah, kita tidak perlu untuk mengetikkan angka ini. Kita hanya perlu untuk mengetikkan dari nama RTR ataupun nama hostnya yaitu RTR bin debian.routerdebian.id seperti ini ya. Nah, oke, setelah ini saya akan coba ya untuk ubah dari nama hostnya ini seperti ataupun kita akan coba untuk mengubah nama hostnya ini yaitu RTR bin debian seperti ini jadi sama seperti hostname kita. Oke, untuk caranya sendiri teman-teman bisa ketikkan nano/etc/host seperti tadi ya. Oke, maaf, seperti ini kita enter. Nah, maka di sini kita langsung saja ubah ya. Jangan yang host ini, tapi yang bawah ini, yang IP kedua ini, lalu kita pilih yang nama hostnya. Sebagai contoh di sini saya akan coba ya. Kita hapus saja RTR debian-nya dan kita di sini ketikkan yaitu RTR seperti ini in debian.id seperti ini ya. Jadi di sini akan gampang ataupun mudah sekali. Dan juga di sini kita akan coba ubah yang satunya yaitu ID. Oke, maaf, kita RTR min debian seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya. Untuk hostnya kita akan coba untuk save, Ctrl X, lalu Y untuk save. Nah, oke, kita sudah save ya. Di sini kita akan coba untuk lihat cat/etc/host seperti ini ya. Kita akan coba. Oke, perhatikan di sini dari hostnya sendiri sudah berubah ya. Karena kita sudah melakukan konfigurasi untuk pengubahan dari hostnya tadi. Kita akan coba untuk ping ke RTR bin debian saja. Nah, jadi nama yang sebelah kanan ini ya. Kita akan coba untuk enter. Nah, maka perhatikan di sini outputnya 64 bytes from. Di sini berhasil ya. Nah, setelah itu saya akan coba untuk ping ke hostnya. Yaitu nama hostnya yaitu rtr bin debian.id seperti ini ya. Kita enter. Nah, maka di sini berhasil juga ya. Kita akan ketikkan yaitu Ctrl C. Nah, jadi seperti itulah ya untuk cara kita bisa mengkonfigurasi mengubah dari nama hostnya sendiri. Di sini saya akan coba selain pada router Debian ini, saya akan coba ubah pada server Debian ya. Jadi di sini kita akan exit terlebih dahulu ya. Exit. Oke, kita exit lagi. Nah, seperti ini lalu kita X dan sini kita shutdown ya. Enter lalu kita tunggu proses dari power off-nya. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita akan coba untuk login pada SPR Debian ataupun Debian server ini ya. Dan kita akan lakukan konfigurasi hal yang sama ya, yaitu untuk mengubah hostnya. Oke, sekarang kita sudah masuk ya pada SPR Debian ataupun sini seperti yang teman-teman ingat bahwa SPR Debian itu hanya sebuah nama dari sebuah virtual machine dari VirtualBox Manager saja yang sudah kita ubah, namun isinya kita belum konfigurasi lagi. Di sini namanya akan sama ya.
seperti pada router Debian karena ini merupakan virtual machine duplikasikan ataupun cloningan dari router Debian ini. Nah, di sini saya akan coba untuk ubah terlebih dahulu ya. Kita akan login terlebih dahulu. Dan di sini seperti biasa ya, karena tampilannya sama ataupun di sini duplikasian dari router Debian, maka di sini akan GUI terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa langsung mengubahnya menggunakan komen seperti biasa ya, yaitu systemctl isolate multi-user multi-min user target. Nah, seperti itu untuk komennya, kita akan praktikkan saja. Sini sedikit lama ya, kita tunggu saja. QA. Oke, di sini saya sudah masuk ya pada virtual mesinnya dan sekarang saya akan langsung masuk saja pada terminal dan di sini kita langsung saja ketikkan ya systemctl. Ini fungsi komen yang kita gunakan untuk beralih pada CLI. Oke, jadi di sini langsung saja kita ketikkan yaitu systemctl isolate. Lalu kita akan ketikkan multi-user min multi-user seperti ini. Jadi di sini untuk komennya systemctl isolate multi-min user target atau titik target ya. Seperti ini, kita akan enter. Kita akan langsung masukkan saja passwordnya. Password root ya, ingat. Oke, kita sudah masuk ya. Di sini kita login terlebih dahulu menggunakan username kita ya, yaitu RTR Debian, karena di sini kita belum melakukan konfigurasi ya. Oke, kita sudah login. Di sini kita akan coba untuk masuk pada root terlebih dahulu, zoom in seperti ini. Oke, kita sudah masuk ya. Di sini kita akan coba untuk ubah dari hostname-nya terlebih dahulu. Oke, kita cd, kita exit terlebih dahulu ya. Oke, di sini saya akan coba untuk mengubah dari hostname-nya saja ya. Untuk nama usernya kita akan default saja. Kita exit terlebih dahulu. Di sini saya akan coba untuk mengubah dari nama hostname-nya. Seperti biasa yaitu set. Oke, maaf. Untuk komennya cara mengubahnya hostname seperti ini, ctl set min host name, lalu nama hostname yang baru yang ingin kita isikan. Sebagai contoh di sini spr min debian. Seperti ini, kita enter. Oke, di sini karena kita belum masuk pada root, kita akan langsung saja masukkan password root. Kita enter. Nah, maka di sini authentication complete. Jadi di sini berhasil. Kita akan coba untuk cat/etc/hostname seperti ini ya. Nah, maka perhatikan di sini hostname-nya sudah berubah yaitu spr. Namun di sini belum ya. Masih RTR Debian karena kita belum mengapply dengan cara kita exit terlebih dahulu ya. Oke, setelah itu di sini kita bisa perhatikan dari hostname sendiri spr min debian login sudah berubah ya. Kita masukkan password kita. Oke, maaf, kita masukkan dari nama user kita yaitu RTR min debian seperti ini. Kita masukkan password. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Dan di sini saya akan mencoba ya untuk mengubah hostnya langsung. Sini kita masuk terlebih dahulu pada root. Oke, seperti ini kita langsung ubah dari hostname-nya. Seperti biasa nano /etc/host. Nah, perhatikan di sini untuk nama hostname sendiri yaitu rtr min debian.routerdebian.id. Kita akan ubah saja ya. Karena di sini kita akan sesuaikan dengan pada hostname kita yaitu spr min debian. Dan pada nama yang kedua ini kita akan ubah dulu. Dan pada oke, lalu kita tambahkan domainnya yaitu .com sebagai contoh ya. Di sini kita akan juga tambahkan pada nama kedua yaitu spr min debian. Seperti ini ya, kita langsung Ctrl X saja, lalu kita save Y. Nah, kita enter. Di sini saya akan coba untuk ping ya, ping spr min debian. Oke, maaf, kita clear terlebih dahulu. Kita akan clear terlebih dahulu tampilannya. Clear. Di sini kita akan coba untuk ping ya, yaitu spr ataupun nama hostnya tadi.
debian.com seperti ini, kita enter. Nah, maka di sini reply from bits from spare Debian. Jadi di sini sudah berhasil ya. Di sini kita berhasil ping pada 127.0.1.1 dengan menggunakan namanya yaitu spare-debian.com. Seperti itu ya. Kita akan coba lagi untuk ping spare-debian saja karena di sini nama kedua ya. Enter. Nah, maka di sini sama ya untuk outputnya yaitu 64 bits from spare Debian pada IP-nya yaitu yang sama 127.0.1.1. Nah, oke, di sini berhasil ya. Nah, oke, di sini berhasil untuk konfigurasi dari hostnya. Oke, teman-teman, di sini kita akan melanjutkan kembali ya materi bab 15 ini yaitu basic configuration, dan di sini kita akan mempelajari ataupun kita akan membahas yaitu definisi IP address pada topologi. Nah, jadi pada video kali ini kita akan mendefinisikan IP address pada topologi. Nah, pada sebuah topologi yang sudah kita tetapkan sebelumnya, di sini saya akan tambahkan gambaran IP address-nya ya, ataupun teks IP address, yang mana hal tersebut mungkin akan sangat membantu ya, untuk mendefinisikan ataupun sebagai gambaran IP address dari setiap virtual mesinnya. Nah, jadi akan seperti ini ya. Untuk host OS sendiri, di sini memiliki IP yaitu 192.168.56.1 seperti ini ya. Di sini teman-teman juga bisa perhatikan ya pada control panel. Oke, control panel. Bentar, kita lihat control panel. Oke, seperti ini kita bisa lihat. Kita bisa pilih network and internet, lalu network and swing center. Dan di sini kita seperti biasa change adapter setting. Dan di sini kita bisa lihat untuk IP-nya tadi pada Ethernet 2 VirtualBox host only Ethernet adapter ini. Kita klik saja. Dan lalu di sini kita klik details dan perhatikan bahwa di sini IP-nya sama ya, yaitu 192.168.56.1 dengan verified yaitu /24. Oke, seperti itu ya untuk IP dari host only adapternya. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi bahwa IP dari host only adapternya sendiri itu sama ya, karena di sini adalah defaultan ataupun bawaan yang sudah ada ataupun yang sudah ditetapkan pada VirtualBox-nya untuk host OS kita. Jadi seperti itu ya. Nah, oke, setelah pada host di sini, maka akan melewati jalur yang mana jalur ini akan memiliki sebuah IP ataupun jalur dari host OS ini pada router Debian ini memiliki IP yaitu 192.168.56.10/24 seperti ini ya. Dan pada IP router Debian ini, jalur pada router Debian pada internal network itu adalah 10.10.10.1/24. Dan pada masing-masing virtual mesin ini yang menggunakan internal network adalah server 1 Debian dan juga server 2 Ubuntu. Yang mana pada server 1 Debian memiliki IP ataupun pada virtual mesin server 1 Debian server ini memiliki IP yaitu ini ya, 10.10.10.2/24. Dan pada server 2 yaitu Ubuntu, virtual mesinnya memiliki IP yaitu 10.10.10.3/24. Dan di sini bisa teman-teman perhatikan lagi pada klien Ubuntu yaitu Ubuntu GUI desktop ya. Di sini Ubuntu desktop sendiri virtual mesinnya memiliki IP yaitu 172.16.1.2/24. Dan di sini untuk jalur dari router Debian ke klien Ubuntu ataupun Ubuntu desktop ini yaitu 172.1.1.1/24 seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk definisi ataupun jalur-jalur serta IP-IP yang mendefinisikan pada setiap virtual mesin. Oke, di sini kita akan lanjutkan kembali ya, yaitu bab 15 basic configuration. Nah, di sini kita akan konfigurasi IP address pada router ya, yang mana pada sebelumnya kita sudah mendefinisikan IP address pada topologi, yang mana di sini kita sudah menambahkan IP pada setiap masing-masing virtual mesin dan juga pada host OS kita sebagai panduan agar
lebih mudah ya untuk melihatnya dan juga mengingat IP dari setiap virtual machine ataupun perangkat jaringannya. Nah, di sini kita akan coba untuk konfigurasi IP address ya pada router kita. Yaitu di sini bisa teman-teman perhatikan bahwa sebelumnya kita sudah membagi ya beberapa IP untuk setiap virtual machine atau perangkat jaringan seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk konfigurasi IP address pada router kita. Di sini bisa teman-teman perhatikan bahwa router kita adalah Debian server ya. Di sini kita akan coba untuk konfigurasi pada router Debian server ini pada VirtualBox kita. Oke, langsung saja kita running ataupun kita buka VirtualBox-nya lalu kita running. Oke, di sini saya sudah pada VirtualBox-nya dan di sini langsung saja teman-teman running ya dari router Debian-nya. Sini kita akan langsung saja masukkan nama user. Oke, kita masukkan password. Kita sudah login ya, kita clear. Lalu setelah itu di sini kita akan coba ya untuk melihat terlebih dahulu ya IP-nya, yaitu dengan mengetikkan IPA ataupun IP address seperti ini ya. Oke, kita enter. Nah, maka perhatikan di sini terdapat 4 interface. Oke, teman-teman perhatikan di sini terdapat 4 interface ya. Yang pertama itu ada LO. Nah, jadi di sini untuk interface LO sendiri adalah loopback ya, yang mana untuk interface LO ini merupakan sebuah IP yang pasti ada pada setiap komputer ataupun pada setiap virtual machine. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita tidak akan membahas interface yang pertama ini, namun di sini kita akan mempelajari ataupun kita akan membahas yaitu endpost ataupun interface dari 2, 3, dan 4 ini ya. Jadi di sini kita abaikan terlebih dahulu ya untuk interface yang pertama ini yaitu LO, loopback. Nah, jadi di sini kita beralih pada interface yang kedua ini yang bernama yaitu INP0S3. Di sini sebagai penyebutan agar gampang, endpost 3 saja ya sebagai contoh. Nah, pada interface yang kedua ini yaitu endpost 3 ini itu oke, untuk interface yang kedua ini yaitu endpost 3, di sini kita bisa lihat terlebih dahulu pada topologi ya. Nah, di sini untuk endpost 3 ataupun di sini untuk interface yang kedua, di sini berlaku bagi jalur dari router ke host. Jadi ini ya, kita akan namakan ya agar gampang. Oke, sebentar. Kita akan coba untuk namakan. Oke, INP 0S3. Nah, di sini fungsi dari endpost 3 ataupun interface yang kedua ini untuk memberikan jalur pada router Debian ke host ini, ke host OS ataupun host OS ke router Debian ini. Nah, jadi seperti itu ya. Dan di sini kita bisa lihat lagi pada virtual machine. Nah, di sini terdapat juga interface yang ketiga yaitu INP0S8 ataupun endpost 8. Nah, di sini untuk interface yang ketiga ini ataupun endpost 8 ini yaitu berlaku pada jalur router Debian ke internal network ini. Nah, jadi untuk endpost 8 ini ataupun interface yang ketiga ini berlaku jalur bagi router Debian ke internal network. Kita akan coba alihkan ya. Karena di sini kita akan coba ya untuk mengubah dari endpost ataupun INP0S8 ini IP-nya menjadi seperti ini ya. Begitu juga dengan endpost 3. Dan kini kita akan namakan saja sama ya, biar gampang. Oke, seperti ini kita akan coba ubah. INP0S8. Nah, seperti ini ya. Merupakan interface yang ketiga ya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat lagi pada virtual machine. Di sini juga terdapat interface yang keempat, yaitu INP0S8 atau endpost 9. Oke, di sini yang endpost 9 ya, bukan endpost 8. Jadi untuk endpost 9 ataupun interface yang keempat yaitu endpost 9 ini berlaku jalur bagi router Debian ke klien Ubuntu desktop ini. Nah, jadi merupakan jalur dari router Debian ke klien Ubuntu ini. Di sini ya, untuk IP NP0S9-nya, kita akan langsung namakan saja, sama seperti yang lainnya ya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya.
kita akan coba untuk ubah interface yang kedua ini, yaitu nPOS 3, IP-nya menjadi seperti ini ya, yaitu 192.168.56.10/24. Begitu juga dengan nPOS 8, nPOS 9 ya. Kita akan masuk terlebih dahulu ya, sebelum kita melakukan konfigurasi. Sini kita wajib pada root ya. Kita zoom in, lalu di sini kita masukkan password, dan kita bisa clear terlebih dahulu. Sini kita akan coba ya untuk konfigurasi, yaitu untuk perintahnya nano seperti ini, /etc/network seperti ini, lalu interface. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Nah, oke, perhatikan setelah tadi teman-teman mengetikkan perintah nano /etc/network/interface, sini akan kita dialihkan ya. Oke, bisa teman-teman perhatikan yang di bawah ini yaitu iFetch, nPOS 3, iNet, DHCP. Nah, pada kata yang akhir ini yaitu DHCP, jadi di sini untuk IP-nya sendiri dinamik ya ataupun otomatis. Jadi si IP itu otomatis akan sama ya ataupun akan dikirimkan pada hostOS ataupun dari hostOS ke router Debian ini. Oke, seperti ini ya. Lalu setelah itu di sini kita bisa langsung saja untuk ubah dari IP-nya ya. Dan jika teman-teman perhatikan pada kata yang di bawah ini yaitu iFetch, nPOS 3, iNet, DHCP. Nah, kita perhatikan pada kata yang terakhir ini yaitu DHCP. Maksud dari DHCP sendiri ini adalah otomatis ya. Jadi di sini dynamic, dan kita bisa perhatikan pada topologi kita ya. Nah, jadi untuk DHCP jadi dynamic di sini. Jadi sebuah IP-nya itu jadi di sini otomatis. Karena di sini kita ingin statik, jadi kita akan mengubah sesuai dengan kita inginkan ya, ataupun sesuai dengan ada yang pada topologi ini, yaitu nPOS 3 seperti ini ya. Kita bisa ubah namanya menjadi statik seperti ini ya. Nah, lalu setelah itu di sini kita enter ya. Kita ke baris yang baru. Di sini setelah itu teman-teman ketikkan add res seperti ini ya, address. Lalu di sini kita ingin memasukkan address-nya apa? Karena di sini interface yang kedua ya. Karena di sini interface yang kedua yaitu nPOS 3, kita bisa masukkan saja IP-nya yaitu 192.168.56.10 ya. Langsung saja kita masukkan 192.168.56.10 seperti ini ya. Lalu untuk netmasknya sendiri, teman-teman bisa ketikkan 255.255.255.0. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk gateway sendiri itu adalah kita bisa mengakses internet. Nah, jadi jika teman-teman perhatikan ya pada sebuah virtual machine ataupun pada topologi kita, di sini ketika kita ingin mendapatkan sebuah internet ataupun pada router Debian ini ingin mendapatkan internet, kita harus melewati terlebih dahulu yaitu hostOS, dan baru setelah hostOS kita bisa mengakses yang namanya internet untuk pada virtual machine ini. Nah, untuk melewati hostOS sendiri di sini kita tambahkan gateway lalu IP pada hostOS ini ya. Kita akan langsung tambahkan saja. Kita bisa lihat untuk IP-nya 192.168.56.1/24. Kita akan ketikkan 192.168.56.1 ya. 56.1. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah itu di sini saya akan mencoba ya untuk menyambungkan ataupun kita akan sambungkan ya jalur dari router Debian ini pada internal network ataupun pada sebuah virtual machine ini ya. Bagaimana caranya? Di sini teman-teman cukup masuk terlebih dahulu ya pada virtual machine-nya lagi. Oke, setelah itu di sini setelah seperti ini ya, teman-teman, kita akan masukkan lagi yaitu jalur ataupun di sini kita akan masukkan dari IP nPOS 8 ini. Nah, jadi kita akan menyambungkan jalur dari router Debian ini pada internal network ini dengan menggunakan nPOS 8 dengan IP-nya yaitu 10.10.10.1/24 ya. Seperti itu. Nah, untuk caranya sendiri, teman-teman bisa ketikkan iFetch. Seperti ini iFetch np 0s
karena di sini kita ingin menyambungkan router Debian ataupun jalur ke internal network ini ya, ke internal network ini, kita akan langsung saja masukkan IP-nya, yaitu 10.10.10.1 ya. Kita ketikkan terlebih dahulu ifetch inet static. Nah, jadi seperti biasa ya, static karena kita ingin inputkan manual. Lalu seperti biasa address ya. Kita langsung ketikkan saja yaitu IP-nya yang mengarah pada internal network ini, yaitu 10.10.10.1. Karena di sini untuk prefix-nya /24, kita akan masukkan addmask-nya yaitu 255 seperti biasa ya, 255.255.0 seperti ini. Dan lalu di sini kenapa tidak nah seperti ini ya. Di sini kita tidak perlu untuk memasukkan gateway ya, karena untuk gateway sendiri, maaf, perhatikan di sini salah ya. Untuk gateway-nya di sini tidak memakai space. Tekan space terlebih dahulu, oke, kita lanjut. Nah, jadi di sini kenapa tidak memasukkan gateway? Nah, kenapa di sini kita tidak perlu memasukkan gateway? Oke, teman-teman lihat. Nah, di sini setelah itu kita tidak perlu untuk memasukkan gateway, karena untuk gateway sendiri kita menghubungkan dari virtual machine kita ke interface host OS kita dan lalu pada internet. Jadi untuk pada gateway ini kita harus memasukkan ataupun untuk gateway sendiri di sini hanya berlaku bagi nPOS 3 ya. Nah, oke, seperti itu. Dan setelah itu kita langsung saja ya untuk masukkan kembali sini pada nPOS. Oke, maaf, di sini perhatikan pada nPOS-nya sendiri belum terisi ya. nPOS 8 seperti ini. Kita akan kembali masukkan yaitu nPOS 9, yang mana nPOS 9 ini mengarah router Debian. Yang mana nPOS 9 ini yaitu jalur dari router Debian ke klien Ubuntu ataupun Ubuntu desktop ini. Nah, kita masukkan saja IP-nya ini ya untuk nPOS 9 yaitu 172.16.1.1/24. Kita akan coba. nPOS 9 inet seperti biasa static. Nah, lalu kita langsung saja masukkan address dan IP-nya 72.16.1.1 ya. Dan seperti biasa karena di sini netmask-nya ataupun /24 kita akan masukkan netmask-nya yaitu 255.255.255.0 seperti ini. Oke, jika sudah lengkap seperti ini, yaitu kita sudah mengkonfigurasi dari nPOS 3, nPOS 8, dan juga nPOS 9, kita langsung saja save ya. Kita Ctrl X, lalu kita Y untuk save. Kita enter. Nah, maka di sini kita akan coba untuk apply ya, mengapply-nya atau mengupdate-nya di sini kita clear terlebih dahulu ya. Nah, untuk apply-nya sendiri kita akan ketikkan yaitu sistem. Oke, sistem ctl yaitu sistem ctl restart networking. Oke, seperti ini, lalu kita enter. Kita tunggu. Nah, di sini berhasil ya. Dan lalu kita akan coba untuk give up np 0s3. Kita apply nPOS 3. Oke, di sini perhatikan ya, untuk dari interface nPOS 3 ini sudah dikonfigurasi ya. Oke, di sini setelah kita mengkonfigurasikan atau mengapply if up dari nPOS 3, sini kita akan coba ya untuk if up lagi di if up ya, seperti ini, if up np0s8 ya. Seperti ini, kita enter. Oke, di sini belum ya. So, di sini if up lagi np0s9. np0s9 sendiri itu interface pada urutan yang keempat ya. Kita enter. Maka di sini kita akan coba untuk lihat dengan cara API. Nah, oke, perhatikan di sini pada interface 2, 3, dan 4 ataupun nPOS 3, nPOS 8, dan nPOS 9 ini IP-nya sudah berubah ya, sesuai dengan
yang ingin kita atau sesuai dengan yang pada topologi ya. Nah, jadi seperti inilah ya untuk kita mengkonfigurasi IP pada setiap interface ataupun setiap endpoint ya. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman, kita lanjut ya untuk pada pembahasan materi basic configuration ini, yaitu di sini kita akan coba untuk konfigurasi IP server pada klien. Oke, teman-teman, di sini bisa lihat ya. Sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi pada RTR Debian ataupun router Debian ini. Dan sekarang kita akan coba untuk konfigurasi menambahkan IP pada server 1 Debian server, server 2 Ubuntu server, dan yang terakhir itu adalah klien Ubuntu ataupun Ubuntu desktop ini ya sebagai klien. Nah, seperti itu. Di sini langsung saja teman-teman buka VirtualBox ya dan langsung running dari virtual mesin yaitu Debian server terlebih dahulu ya atau SPR1 Debian. Oke, di sini saya sudah login ya. Oke, di sini saya sudah running dari server Debian-nya ya. Di sini kita minimize terlebih dahulu. Oke, maaf. Nah, di sini saya akan coba untuk login menggunakan username kita, RTR Debian ya. Password. Oke, kita sudah login. Kita akan clear. Dan di sini seperti biasa ya, kita akan coba untuk konfigurasi terlebih dahulu yaitu SPR Debian server ini ya. Server 1 Debian server ini dengan IP-nya yaitu 10.10.10.2/24. Kita bisa lihat ya di sini untuk IP A. Di sini untuk endpoint 3-nya ya masih Nah, oke, setelah itu di sini teman-teman bisa perhatikan ya IP yang sekarang ataupun IP dynamic yang belum kita ubah. Loopback ini kita bisa perhatikan 127.0.0.1. Dan di sini belum terubah dan juga pada endpoint 3 di sini belum ya. Karena di sini dynamic ataupun otomatis. Nah, di sini kita akan coba untuk ubah ya IP dari server 1 Debian ini yang tadi kita running menjadi 10.10.10.2 ini. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa masuk terlebih dahulu ya. Pada root, oke seperti ini. Di sini seperti biasa ya untuk perintahnya yaitu nano etc/network/interface. Ya, seperti ini ya. Kita enter saja. Nah, oke, perhatikan di sini tidak terdapat endpoint 3 ya ataupun interface endpoint 3. Di sini hanya terdapat loopback seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Di sini teman-teman bisa tambahkan ya. Untuk caranya agar lalu kita turuti ya kata yang di atas loopback seperti ini network. Oke, maaf. Network interface. Nah, seperti ini. Lalu kita spasi di bawah ini ya. Dan kita ketikkan gitu allow min hotplug seperti ini. Hotplug. Lalu interface-nya yaitu npos atau INP 0S3 ini. Nah, seperti ini. Dan di bawahnya seperti biasa ya. iFetch INP 0S3 npos 3 iNet static. Oke, jadi seperti ini ya. Jika teman-teman tidak terdapat interface allow hotplug npos 3 seperti ini ataupun tidak terdapat interface INP 0S3 ini. Nah, seperti itu. Dan lalu di sini karena kita ingin mengisikan ataupun kita akan mengubahnya yang tadinya dynamic pada static seperti ini dan di sini untuk IP-nya sendiri yaitu 10.10.10.2 seperti ini ya. Kita akan coba. Oke, di sini seperti biasa address. Nah, lalu kita ketikkan ya 10.10.10.1 seperti ini. Kita jangan pakai /24 ya karena itu merupakan verified. Dan di sini seperti biasa netmask 255.255.255.0 seperti ini. Dan kita tambahkan gateway. Oke, di sini kita tambahkan gateway ya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa gateway itu berfungsi untuk kita bisa mengakses internet. Nah, untuk mengakses internet sendiri kita perlu melewati ini ya, jalur dari
INP0S8 ini. Nah, bagaimana caranya? Di sini seperti biasa ya. Kita ketikkan saja ini yaitu 10.10.10.1 ini. Kita akan ketikkan 10.10.10. Oke, kita lihat lagi titik 1 ya. Oke, maaf di sini salah ya untuk addressnya. Di sini titik 2 ya harusnya. Oke, seperti ini. Nah, kita lalu ke gateway tambah seperti ini. Nah, jadi di sini berhasil ya. Nah, jadi seperti ini ya. Kita coba untuk Ctrl X, lalu kita save. Dan setelah itu, teman-teman tinggal save saja. Nah, seperti ini kita enter. Nah, maka kita clear. Oke, setelah itu di sini teman-teman langsung saja untuk apply. Kita akan apply dengan komen seperti biasa, yaitu sistem ctl restart. Oke, maaf. Start networking. Oke, networking seperti ini. Kita enter. Nah, setelah itu kita if up INP0S3. Karena di sini untuk server Debian sendiri itu kita hanya memasukkan nPost 3 ya. Kita enter. Oke, di sini already configure. Oke, di sini already configure. Oke, jadi di sini sudah terkonfigurasi ya. Jadi kita akan coba untuk IPA ya. Nah, maka di sini perhatikan ya pada INP0S3 ataupun interface yang kedua ini, jangan yang pertama. Kita bisa lihat ya untuk interface nPost 3 ini IP-nya sudah ada yaitu 10.10.10.2 seperti ini, /24. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil untuk menambahkan IP pada nPost 3 pada virtual machine yaitu server Debian ini. Dan selanjutnya kita akan coba ya pada Ubuntu server juga. Dan selanjutnya di sini kita akan coba pada server yang kedua yaitu Ubuntu server. Nah, sebelumnya kita sudah ya pada Debian server ini dan sekarang kita konfigurasi pada Ubuntu servernya. Di sini teman-teman bisa keluar ya. Kita quit, power off. Oke, kita masuk lagi. Dan setelah itu teman-teman silakan running dari server Ubuntu-nya. Dan setelah itu teman-teman bisa langsung running saja ya server Ubuntu-nya. Oke, perhatikan di sini saya sudah login ya pada server Ubuntu-nya. Di sini kita akan coba untuk masukkan dari Oke, sekarang saya sudah berada pada Ubuntu servernya. Di sini kita langsung saja masukkan dari username kita spr min Ubuntu seperti ini ya. Kita enter, maka kita masukkan password. Nah, oke, di sini saya sudah login ya. Kita klik terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan coba. Setelah itu di sini kita akan langsung saja konfigurasikan ya. Di sini untuk cara konfigurasi pada Ubuntu sendiri sedikit berbeda ya. Kita akan ketikkan saja yaitu sudo. Oke, maaf, sudo nano /etc/netplan /00 min installer. Oke, seperti ini. config.yml. Nah, jadi seperti ini ya untuk cara kita bisa masuk pada network. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini ya untuk perintahnya agar kita bisa mengkonfigurasi dari IP server Ubuntu ini. Jadi di sini sedikit berbeda ya terletak pada perintah ya. Kita enter. Oke, kita masukkan password. Nah, maka di sini perhatikan ya, tampilannya sedikit berbeda ya dengan pada Debian. Di sini kita langsung saja nPost 3 ini. Oke, Oke, di sini perhatikan nPost 3 ya. Nah, oke, perhatikan di sini untuk tampilannya berbeda ya dengan pada Debian. Kita akan melakukan terlebih dahulu. Jika pada Debian DHCP-nya itu static, di sini DHCP-nya yaitu no. Karena di sini kita akan manual ya untuk mengisi dari IP-nya. Oke, setelah itu teman-teman bisa enter, lalu di sini kita sejajarkan ya. Dan di sini kita ketikkan, oke maaf, add paste
Nah, seperti ini ya. Pastikan di sini sejajar ya dengan DHCP ataupun huruf D awalan dengan huruf A ini. Nah, harus sejajar ya. Setelah itu kita titik 2. Oke, seperti ini sudah menghijau, artinya di sini berhasil. Dan kita ketikkan langsung saja. Oke, maaf, setelah itu kita langsung saja buka kurungnya harus kotak ya. Lalu di sini kita ketikkan IP yang ingin kita masukkan pada server 2 Ubuntu ini. Perhatikan di sini untuk IP-nya sendiri yang akan kita masukkan pada server 2 Ubuntu ini yaitu 10.10.10.3 ya. Kita langsung saja masukkan 10.10.3/24 seperti ini. Nah, di sini memakai private ya. Di sini memakai prefix. Kita akan langsung saja tutup kurung kotak seperti ini. Oke, setelah kita memasukkan IP ini, kita langsung saja tambahkan gateway ya. Kita sejajarkan seperti ini, gateway. Kita tambahkan 4, titik 2. Nah, oke, perhatikan di sini gateway 4 ya. Jadi di sini maksudnya gateway versi IP 4. Oke, jadi seperti itu. Langsung saja kita ketikkan yaitu 10.10.10.1 ya, seperti ini. Nah, kenapa harus 1? Nah, di sini kenapa saya memilih 10.10.10.1 untuk gateway-nya? Seperti yang teman-teman ketahui bahwa gateway sendiri itu untuk kita bisa terkoneksi pada internet. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini server 2 Ubuntu melewati jalur yaitu nPost 8. Yang mana nPost 8 ini IP-nya merupakan IP dari router Debian ini. Dan router Debian ini seperti yang teman-teman ketahui bahwa gateway-nya sudah nyambung ya pada internet pada host. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa gateway dari router Debian ini nyambung pada host OS yang mana host OS ini nanti bisa tersambung pada internet. Nah, jadi seperti itu ya. Kita akan coba. Setelah itu kita Ctrl X, lalu Y. Ini kita langsung saja ketikkan sudo netline apply seperti ini ya. Kita enter saja. Jadi sepertinya untuk mengapply-nya berbeda dengan Debian ya. Oke, di sini teman-teman jangan khawatir ya, karena di sini menandakan bahwa kita sudah berhasil ya. Nah, setelah itu di sini saya akan coba untuk ping ya pada IP address kita yaitu maaf. Di sini saya akan coba untuk lihat terlebih dahulu IP A. Dan perhatikan di sini untuk nPost 3-nya sudah ada ya, yaitu 10.10.10.3. Yang mana di sini kita sudah yang mana di sini sesuai ya dengan ada yang pada yang mana oke, perhatikan di sini untuk nPost 3 dari IP init-nya sudah sesuai ya dengan apa yang ada pada topologi ini yaitu 10.10.10.3 ini. Perhatikan 10.10.10.3 ya, sama. Kita akan coba ping. Maka di sini berhasil ya, kita hentikan. Nah, setelah ini saya akan coba untuk konfigurasi pada klien kita. Yaitu di sini kita bisa lihat bahwa pada klien kita Ubuntu desktop IP-nya adalah 172.16.1.2/24 seperti ini. Nah, kita akan coba ya. Oke, sekarang kita sudah berada pada klien Ubuntu-nya ya, ataupun Ubuntu GUI-nya. Di sini untuk caranya sendiri itu lebih gampang ya, karena di sini kita menggunakan GUI ataupun desktop. Nah, langsung saja kita bisa klik gambar baterai seperti ini pada pojok kanan di atas ini. Lalu kita ke setting ya, gambar gear seperti ini. Nah, oke, setelah itu di sini kita ke network ya. Oke, kita sudah ke network dan kita pilih gambar gear seperti ini. Kita pencet gambar gear seperti ini atau setting lagi. Nah, di sini kita bisa di sini langsung saja kita ke IPv4. Dan di sini kita langsung saja ya ke IPv4. Oke, setelah itu di sini teman-teman bisa langsung saja ke IPv4. Oke, ke sini. Nah, oke di sini karena kita ingin statik ataupun manual, di sini teman-teman bisa alihkan ya yang tadinya DHCP seperti ini karena di sini pada router Debian kita itu menggunakan statik, jadi di sini kita tidak bisa menggunakan DHCP seperti ini ya. Kita ke manual. Nah, setelah itu di sini kita ketikkan address yang ataupun IP address yang ingin kita konfigurasikan. Nah, di sini kita bisa lihat ya pada topologi kita. Karena di sini kita untuk klien Ubuntu ingin menggunakan IP yaitu 172.16.1.2/24 seperti ini. Dan menggunakan gateway yaitu 172.16.1
12.1/24 ataupun di sini mengarah pada router Debian ini. Langsung saja ya, kita full screen. Oke, kita ketikkan yaitu 172.16. Oke, kita lihat lagi. 12 ya. 1.2. Nah, seperti ini ya. Tell me what. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Lalu setelah itu kita masukkan netmasknya seperti biasa. Kalian di sini /24 255.255.255.0 seperti ini. Nah, lalu kita di sini ingin memasukkan gateway ya. Kita bisa lihat sini untuk gateway-nya ataupun IP yang mengarah pada router Debian ini, jalurnya yaitu 172.16.1.1/24 seperti ini. Kita langsung saja masukkan. Oke, maaf, di sini pada address sendiri salah ya. Kita akan ubah. Nah, ini 172.16.1.1 seperti ini. Nah, di sini sudah komplit ya. IP address sudah, netmask. Oke, di sini sudah komplit ya, dari IP address sudah berubah, netmask sudah berubah, dan gateway di sini sudah sesuai. Kita apply saja. Dan setelah itu, silakan teman-teman untuk kita klik lagi tombol on off seperti ini ya. Klik off, lalu kita on-kan lagi. Karena di sini untuk mengapply ya, merefresh. Oke, seperti itu. Kita langsung saja ya. Oke, maaf, kita keluar pada setting terlebih dahulu. Dan kita langsung cari ya, itu terminal. Nah, seperti ini kita enter. Nah, maka di sini kita bisa untuk lihat yaitu IPA ya, seperti biasa. Nah, oke, perhatikan pada endpost 3 sendiri itu IP-nya 172.16.1.2/24 seperti ini. Di sini sudah sesuai ya dengan apa yang ada pada topologi kita. Oke teman-teman, di sini kita sudah berada pada pembahasan yang terakhir ya, yaitu basic remote access, yang mana kita akan mencoba untuk meremote dari host OS ini ke router Debian ini. Nah, oke, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu remote ya. Jadi sebagai contoh di sini ketika kita ingin remote ya, ataupun di sini kita ingin masuk pada client Ubuntu ini, nah kita tidak perlu masuk ya. Di sini kita hanya perlu masuk pada router Debian ini, ataupun pada Debian server dengan hostname yaitu rtr Debian seperti ini ya. Oke, di sini sebagai contoh gambaran agar lebih gampang, saya akan coba untuk masuk pada virtual mesinnya dan kita akan running dari router Debian ini ya. Oke, di sini kita sudah masuk pada router Debiannya ya. Tapi di sini jika teman-teman bayangkan ya pada dunia nyata bahwa virtual mesin ini itu berada pada data center. Nah, nanti jika ada error, misal kita ingin coba untuk melihat konfigurasi pada server Debian ataupun server virtual mesin ini, nanti jika terdapat sebuah error pada virtual mesin ini ketika dalam suatu kerjanya ya, misal ketika kita ingin coba lihat konfigurasi kenapa error tersebut terjadi pada server Debian ini. Nah, jika misal ketika kita ingin ataupun kita ingin melihat terdapat errornya pada sebelah mana. Nah, ketika itu kita sedang berada pada di luar kota ataupun pada luar negeri. Maka kita bisa dengan mudah untuk meremote-nya dari jauh-jauh ya, ataupun dari jarak jauh. Ini lebih efektif daripada kita datang ataupun kembali ke ruangan server gambarannya atau ke data centernya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sangat efektif. Nah, jadi untuk meremote-nya sendiri, di sini kita memerlukan aplikasi tambahan ya, yang mana banyak sekali aplikasi tambahan untuk kita bisa meremote dari server ini. Namun, di sini kita akan menggunakan yaitu aplikasi putih ya. Oke, kita akan coba untuk download terlebih dahulu ya aplikasi putihnya. Kita bisa ketikkan yaitu, download. Ini, kita hapus. Ya, seperti ini ya. Kita enter. Maka di sini kita klik saja yaitu download putih free SSH and Telnet client for Windows. Kita enter. Nah, maka setelah itu di sini teman-teman bisa scroll sedikit ke bawah ya. Oke, di sini kita download putih ya. Enter. Nah, maka di sini kita scroll ke bawah sedikit.
bit. Di sini terdapat 64 bit kali 86 ya, sekitar. Oke, maka di sini perhatikan terdapat 64 bit X 86 seperti ini ya. Teman-teman bisa langsung download saja, namun jika laptop teman-teman memiliki ataupun hanya support 32 bit, pada Windows teman-teman bisa download yang 32 bit ini ya. Kita akan menginstal yang 64 bit ini, enter, lalu kita klik yang warna putih X seperti ini. Maka di sini akan secara otomatis ya untuk mendownloadnya. Kita tunggu. Oke, jadi di sini saya sudah mendownloadnya. Jadi kita akan langsung saja buka pada file manager. Kita ekstrak terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita bisa langsung saja untuk enter ya. Klik 2 double tap ya. Oke, maka tampilannya akan seperti ini ya. Oke, perhatikan jika teman-teman sudah masuk pada putihnya di sini, maka tampilannya akan seperti ini ya. Karena kita akan meremote yaitu router Debian kita, di sini kita menggunakan yaitu NPOS 3 ini ya. Oke, kita langsung masukkan saja hostname ataupun IP address-nya. Karena di sini kita akan meremote router Debian, kita akan masukkan NPOS 3-nya 192.168.56.10 ya. Oke, maaf. Oke, klik 10 ya, seperti ini. Untuk portnya pastikan 2 dan connection tipenya SSH ya. Buat saja kita open. Nah, maka di sini kita langsung saja accept. Nah, kita langsung saja. Oke, kita sudah masuk ya. Di sini kita sudah berada pada router Debian-nya dan langsung saja kita masukkan dari username pada Debian router kita yaitu rtr min Debian seperti ini. Kita enter. Nama kita masukkan password yaitu 1 2 dan 3 4 ya. Oke, perhatikan kita sudah login ya. Dan jika kita masuk lagi pada rtr Debian, di sini kita masuk terlebih dahulu ya. rtr min Debian. Seperti ini. Oke, perhatikan di sini. Di sini kita bisa mengecek konfigurasi yang salah ataupun kita bisa mengecek konfigurasi yang kita lakukan ya. Seperti contoh di sini kita akan coba untuk melihat IP address ya, seperti ini address.